Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kali ini kita bahas tentang FSC untuk produk home accessories, handicraft, ataupun barang-barang kecil yang kategori bukan furnitur, bukan flooring atau sebagainya. Jadi barang-barang kecil, hiasan rumah tangga, hiasan indoor, dan sebagainya. Nah, memang di konteks FSC, sertifikasi, selama produk atau bahan baku itu mengandung kayu dan turunannya, maka dapat disertifikasi FSC maupun PFC. Tetapi hari ini kita lebih bahas tentang FSC-nya ya. Karena untuk PEFC itu sangat jarang produk home accessories, home decor, hiasan rumah tangga itu PFC. Setahu saya mengikuti dunia sertifikasi lebih dari 10 tahun itu belum ada. Tetapi untuk produk ke FSC, home accessories, home decor, hiasan rumah tangga, atau pernik-pernik rumah tangga yang kecil-kecil, atau patung-patung kecil, ataupun sendok, ataupun garpu dari kayu, ataupun hiasan yang mainan dari kayu-kayu, itu sudah ada beberapa bersertifikat FSC. Nah, artinya apa? Produk tersebut masih bisa dilakukan sertifikasi FSC oleh lembaga audit yang punya hak untuk melakukan audit FSC COC. Problem yang sering timbul adalah home industry atau aksesoris ataupun pernik-pernik tadi itu hampir sebagian besar proses produksinya atau pembuatannya adalah tersebar di pengrajin-pengrajin. Nah, ini sebuah kendala. Jadi, di dalam konteks jika mau maju sertifikasi atau mau mendapat sertifikasi, itu ada beberapa trik yang mungkin saya coba share di video kali ini. Yang pertama tentunya para pengrajin ataupun para pelaku industri kecil ini seperti handicraft, pembina aksesoris, pernik-pernik itu harus memahami dulu standar FSC. Nah, di konteks ini hanya menggunakan dua standar. Yang pertama standar COC-nya, yang kedua standar trademark-nya. Nah, ini kita tidak kita bahas detailnya. Yang kedua, Bapak harus lulus sertifikasi, artinya lulus audit, proses-proses audit yang memenuhi semua verifier. Tantangannya adalah, ini yang paling penting di skema FSC untuk produk-produk yang saya sebutkan tadi. Tantangannya adalah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus memiliki supplier sebagai pemasok bersertifikat FSC. Nah, bahan-bahan tadi harus berasal dari pemasok bersertifikat FSC. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu belinya dari pengrajin-pengrajin kecil, terus beli di pasar, pasar kayu dan sebagainya, itu tidak bersertifikat FSC. Jadi belinya harus bersertifikat FSC. Misalnya Bapak Ibu beli dari perhutani, terus diolah menjadi handicraft dan sebagainya, itu bisa. Ataupun membeli dari pihak lain, bentuknya mungkin udah square lock dan sebagainya, square lock itu bersertifikasi bisa. Ataupun dari home industry yang bersertifikat FSC dan Ibu sebagai pedagang bisa. Artinya apa? Syarat pertama harus bersertifikat FSC bahan bakunya. Itu yang pertama. Terserah mau dari lock, sound timber, ataupun square, ataupun apa. Yang jelas sertifikatnya pemasok harus sertifikat valid. Ini sebuah tantangan juga. Terus yang kedua, home industry sama aksesoris serta pernik-pernik ini sebagian besar kan pengerjaannya tercacar di pengrajin-pengrajin. Nah, ini sebaiknya dialokasikan atau dikondisikan di dalam satu home industry,
di mana terima bahan baku juga di situ, prosesnya juga di situ, pengirimannya juga di situ. Jadi tentukan satu lokasi yang bisa melakukan proses A sampai proses Z. Artinya proses A itu penerimaan bahan baku, beli bahan baku, masuk ke situ, proses di situ sampai shipment. Kenapa? Kalau bahan baku ataupun proses produksinya tercecer-cecer, misalnya ada 5, 6, 7, 8, 10 di pengrajin, ini memonitornya prosesnya akan susah di COC-nya. Dan itu akan memakan waktu biaya di Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu punya sekitar 10 atau 15 pengrajin yang tersebar di titik-titik yang berbeda, maka titik-titik tadi harus dilakukan validasi, dilakukan audit oleh lembaga auditor. Ya, lembaga ini tidak mau setiap titik tidak terverifikasi, maka dia akan datang. Kalau bola 5 ya 5 akan datang, kalau bola 6 ya 6 akan datang. Dan ini tentunya mengefek ke biayanya, biaya proses audit. Nah, makanya kenapa saran saya yang kedua ini harus dijadikan satu. Misalnya di home industry nomor berapa, misalnya nomor 1, kumpulinnya di situ semua, proses dari A sampai Z sampai shipment, dokumentasi, PPK list, invoice, pengiriman juga dari lokasi tadi, sehingga akan mempermudah traceability dan sistem yang ada. Itu tantangannya kalau di skala home industry yang kecil. Tantangan lainnya adalah pencatatan. Karena di level yang bawah, bukan saya merendahkan, tetapi level pengrajin home industry itu kan rata-rata malas mencatat, malas merecording. Jadi solusinya tunjuk satu orang atau minimal satu orang atau 2 orang lebih bagus kan untuk mewakilin yang bertanggung jawab terhadap prosesnya. Nah, siapa yang bertanggung jawab, sehingga yang biasanya tidak menulis atau mencatat dan tidak melakukan pembukuan atau sebagainya itu akan menjadi tanggung jawabnya jika misalnya nanti mendapat sertifikat FSC, karena di FSC yang diaudit nanti kertasnya, karena barang sudah shipment ke customer dan tinggal jejak-jejaknya. Nah, jejak-jejaknya ini berarti kan dokumentasi, maka dokumentasi harus kuat di tingkat home industry atau pengrajin. Ini ya tantangan. Tantangan lainnya adalah di skema FSC ini kan standarnya semua menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi standar yang ada banyak bahasa Inggris, tetapi ada juga bahasa Indonesia. Jadi sebaiknya mungkin salah satu itu bisa ya sedikit banyak bahasa Inggris menerjemahkan saja, tidak harus 100%. Jika tidak bisa, mentok-mentoknya Bapak Ibu harus mencari referensi yang standar bahasa Indonesia. Jadi lebih bisa dipahami untuk itu, untuk memahaminya. Kemudian tantangan lainnya kalau di tingkat pengrajin atau industri adalah karena lokasinya kan kecil ya biasanya kan, maka proses untuk tanda kutip kemungkinan kecampur kan sangat tinggi sekali. Maka proses separasi, segregasi ini harus benar-benar jelas mana yang FSC, mana yang tidak. Sehingga pada saat nanti dilakukan audit oleh lembaga audit, itu sudah jelas bagaimana traceability-nya, bagaimana pembedaan FSC sama non-FSC, apakah campur ataupun tidak. Sehingga klausul-klausul yang menyatakan bahwa tidak boleh kecampur, maka ibu bapak sekalian bisa membuktikan. Tantangan lainnya adalah karena wilayah handicraft, home accessories dan sebagainya itu kan produknya bermacam-macam, maka Ibu Bapak harus bisa menentukan produk grup yang lebih spesifik ya tentang produk grup mana yang dimasukkan. Jangan sampai Ibu Bapak memasukkan produk grup yang notabene belum lengkap. Artinya apa? Kalau misalnya 3 produk grup, ya 3-3-nya dimasukkan. Kalau 5 dimasukkan. Kenapa? Karena fungsinya
untuk menghemat biaya jika misalnya ordernya 5 produk grup ada. Kalau cuma 2 produk grup, nggak masalah. Kalau 5 produk grup, berarti yang 2 belum dimasukkan, 3 udah dimasukkan. Jadi saran saya, kira-kira produk grup mana, item-item mana yang mau dimasukkan. Kalau misalnya sama, ya satu produk grup. Itu yang produk enggak. Namun di sini tantangan lainnya adalah apa ya? Kalau bahasa sederhananya itu memaintain terhadap sebuah sistem ya. Jadi jangan sampai karena perusahaan keluarga dan sebagainya dia kecil-kecil, keluar masuk orangnya cukup tinggi. Karena kalau keluar masuk cukup tinggi, artinya kan sistemnya tidak stabil, bisa naik, bisa turun. Ini bahaya bagi sebuah sistem. Jadi harus bagaimana Bapak Ibu memaintain personal in charge-nya, jangan sampai mereka ini keluar ataupun resign ataupun ganti. Nah, itu yang tantangan di skema industri kecil. Terus tantangan lainnya adalah bisa jadi di dalam konteks Bapak Ibu punya karyawan ataupun punya staf itu kan banyak kan ibu-ibu ya, yang katakanlah mungkin amplas ataupun mungkin kasih apa namanya glue, lem dan sebagainya. Itu membawa anak-anak ya. Jadi untuk prosesnya itu karena bersifatnya keluarga, jadi bawa anak-anak. Nah, ini kalau di skema FSC, pohon PFC ini nggak bisa. Jadi ini sebuah tantangan juga karena memang konteksnya dia keluarga, konteksnya dia persaudaraan, dan konteksnya tidak kaku sebagai sebuah industri yang besar. Maka mereka biasanya membawa anak-anak untuk bekerja di lokasi industri tersebut. Nah ini kalau di klausel FSC itu kenanya di core labor, kalau di klausel PFC kenanya di tenaga kerjaan karena anak-anak di bawah umur yang diwariwi dan sebagainya. Meskipun niatnya mengajak ya, tetapi di dalam konteks mengajak ini kan lingkungannya udah lingkungan proses produksi. Nah ini yang nggak boleh di FSC maupun PSC. Kenapa? Karena anak-anak ini sudah masuk wilayah ringnya proses produksi, sehingga anak-anak ini harus dititipkan atau mungkin Bapak Ibu jika punya anak ikut di dalam proses itu ya harus mau nggak mau harus dititipkan ke saudara ataupun ke teman dan sebagainya atau penitipan. Ya, ini yang jadi sedikit tantangan di konteks sertifikasi FSC maupun PFC. Nah, secara garis besar saya buat simpulkan bahwa apakah bisa home industry, home accessories maupun pernik-pernik rumah tangga, hiasan rumah tangga itu bersih-bersih? Jawabannya adalah bisa, selama Pak Ibu bisa membuktikan sebuah sistem itu layak untuk mendapat sertifikasi. Hanya tantangannya adalah beberapa hal tadi yang saya sebutkan, karena tingkat home industry ataupun rumah tangga ataupun yang kecil-kecil ini kan sedikit agak unik dan ekstra untuk memaintainnya ya. Ya, kalau misalnya pernak-pernik saya dicampur antara kayu sama besi misalnya, misalnya mungkin apa ya, hiasan patung ada kakinya pakai besi, apakah bisa besi itu kan? Bisa. Jadi yang disertifikasi adalah kayunya. Kalau misalnya ada apa ya, handicraft bowl, bowl itu kan bahan baku kayunya full, bisa. Nah, permasalahannya kalau bowl yang kayak tempat makan gitu, tempat makan atau tempat apa itu ya, yang bentuknya kayak mangkok. Jika misalnya beli bahan bakunya bongkaran apa ya, bongkaran dari kayu bekas yang di hutan-hutan, jika misalnya hutan tersebut tidak bersifat FSC dan tidak mempunyai skop penjualan
bongkaran sebagai FSC, maka sisa tadi juga tidak bisa dibilang sebagai bahan baku bersertifikat FSC. Kenapa? Karena skupnya dari pihak penjual tidak ada menjual bongkaran akar untuk sebagai bahan bol. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya beli log, ya, terus dibikin bol, terus diklaim FSC, tetapi lognya tadi bersertifikat dari FSC, dari FSC, misalnya, maka itu bisa diklaim sebagai bahan baku sertifikat FSC dan outputnya juga bersertifikat FSC. Nah, hal lainnya misalnya di satu lokasi itu saya kemungkinan tidak mencukupin jika order FSC turun, maka Bapak itu bisa option yang kedua. Artinya apa? Ibu punya dua lokasi, lokasi 1 sama lokasi 2. Ini bisa tentunya dengan efek domino adalah ada costing audit yang harus Ibu tanggung karena satu set sama 2 set biasanya lembaga sertifikasi itu akan charge price auditnya akan sedikit lebih mahal. Tinggal pinter-pinternya menegosiasi ke pihak pihak lembaga audit, ya kalau bisa harganya sama. Ini hanya trik saja. Jadi untuk menghematnya bagaimana? Jadi saran saya adalah cari lokasi gedung A sama gedung B ini berdekatan sehingga proses untuk traveling itu tidak ada. Jadi di sini akan efek dominonya adalah menghemat daripada biaya auditnya. Nah, saran saya lainnya adalah jika memang Bapak Ibu mengajukan sertifikat FSC untuk kategori dengan kutip industri yang menengah ke bawah, harus diperhatikan betul-betul bahwa sertifikasi FSC maupun PFC ini kan high level ya, high level, marketnya juga tinggi, terus effortnya baik dokumentasi, tenaga kerja, prosesnya pun tinggi, kemudian high cost-nya juga tinggi. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan sebelum maju sertifikasi karena biaya akan timbul setiap tahun. Yang pertama biaya audit pasti, lakukan audit oleh lembaga audit. Yang kedua biaya AAF, administrasi annual fee, ini tiap tahun pasti Bapak Ibu harus bayar, sehingga harus pertimbangkan dengan skala industri yang kategori kecil. Nah, ini untung atau tidak untuk biaya audit sama biaya AF. Biaya audit ini tiap lembaga beda-beda, ada yang mungkin kesannya mahal, ada yang kesannya murah, tapi secara yang besar bedanya tidak jauh-jauh amat kalau pengalaman saya antara lembaga A, lembaga B, lembaga C, beda-beda tipis lah. Tergantung negosiasi daripada Ibu sekalian. Jadi yang kedua ini biaya AF. AF ini biaya yang dicas oleh FSC kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi biaya AF ini tergantung daripada omset secara total, baik FSC maupun non FSC, untuk produk yang kayu dan turunannya. Jadi kalau misalnya produknya ada besi dan kayu, maka kayu aja dihitung berapa omsetnya, kemudian pakai rumus tertentu, keluarlah itu tagihan berapa Bapak Ibu harus bayar ke FSC melalui lembaga sertifikasi. Jadi dua biaya ini tidak bisa dihindarin. Ya, artinya tahun pertama kena, tahun kedua kena, tahun ketiga kena, tahun keempat kena, kalau 5 kena, tahun ke-6 resertifikasi juga kena. Jadi atas timbulnya biaya yang tiap tahun selalu ada, maka untuk skala industri kecil harus dipertimbangkan berapa untungnya di dalam bisnis produk FSC ini. Maksudnya bagaimana? Jadi saran saya, Bapak Ibu kalkulasikan dulu omset kira-kira yang akan diterima berapa miliar misalnya, maka keuntungannya adalah sekian, maka hitunglah biaya audit sama biaya AF tahun pertama, tahun kedua hitung lagi AF sama
auditnya. Audit tahun kedua ini biasanya turun sekitar mungkin berapa ya, berapa juta gitulah, nggak banyak sih. Tapi tahun kedua, ketiga, keempat, kelima itu biasanya lebih murah dibanding di tahun pertama untuk audit. Tapi yang untuk AF ini mengikuti daripada volume omset tahunan. Jadi bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, tergantung omset Bapak Ibu sekalian, baik yang FSI maupun FSI. Ini AF ini banyak yang memahami, oh saya dicas untuk FSI, saya tidak. AF ini akan dicas baik FSI maupun non FSI. Jadi banyak mungkin dalam kutip keberatan ya. Oh, kenapa saya tidak ada order FSI tapi dicas juga omsetnya? Nah, ini memang regulasi. Tadi tidak tawar menawar. Saya nggak ada FSI, saya nggak ada order FSI kan. Saya harus free of charge untuk ke AF ya nggak bisa. Karena peraturan FSI ya, selama Bapak beli sertifikat dan selama itu menangkring ataupun tercantum di website FSI ya, Bapak Ibu harus bayar dengan perhitungan daripada omset yang non FSI. Kalau nggak ada order FSI, kalau ada FSI ya order FSI plus non FSI ditotalkan, kemudian dihitung berapa administrasi annual fee-nya. Jadi Ibu pertimbangkan tahun pertama 2, 3, 4, 5, jika clear, kira-kira ordernya sudah terpenuhin, ordernya kira-kira lewat daripada perhitungan biaya audit dan biaya AF, maka ya go ahead, Bapak Ibu maju sebagai calon pemegang sertifikat FSI. Tapi kalau ternyata biaya audit sama biaya AF omsetnya ternyata lebih besar dibanding untungnya, ya ibu harus negosiasi ke customernya atau buyer. Ini gimana kalau misalnya harganya dinaikkan kah, ataupun ordernya dinaikkan sehingga omsetnya pun yang biasanya kecil melewatin batas daripada biaya audit dan biaya AF. Nah, ini yang harus dicermati ya di konteks industri ataupun pengrajin atau industri-industri kecil ya. Di Indonesia ini cukup banyak, terutama Jepara, Solo, Jogja, mungkin di Jawa Timur ada, daerah Pasuruan sana setahu saya. Di Semarang beberapa cukup ada, jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Jadi untuk kota besar Jakarta, Surabaya, saya kira sih nggak ada setahu saya, tapi nggak banyak, kebanyakan di daerah karena itu menghemat ya. Nah, itu tantangannya di skala industri kecil. Tantangan lainnya adalah K3. Di skala industri kecil ini orang kalau kerja menggunakan sepatu, menggunakan masker, terus harus kondisinya apa ya, rapi, itu susah. Atau bahasa sederhananya ya banyakkan acak-acak, amburadul. Ya layaknya sebuah industri rumah tangga atau layaknya sebuah industri kecil ya. Tapi di konteks FSI ini nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan jangan sampai di lokasi tadi yang mungkin industri gudang kecil tadi semua nggak pakai sepatu, semua nggak pakai, mungkin nggak pakai baju lah, malah kalau bahasa Jawanya OT lah, terus nggak pakai masker, terus nggak pakai apa ya, pelindung diri, terus APD nggak ada, terus kabel-kabel ya, yang high risk itu berantakan, itu nggak bisa lagi. Jadi harus benar-benar dirapikan. Kemudian untuk kontrak-kontrak karyawan ini biasanya kalau di industri ini kan apa ya, perjanjiannya by lisan saja. Oh saya kerja sehari berapa, dapatnya sekian, oh sekian dibayar, langsung dibayar tanpa ada tanda tangan, tanpa ada kontrak, tanpa ada kwitansi dan sebagainya. Nah ini nggak bisa. Kalau di skema FSI harus core labor-nya ini tantangan juga. Harus ada kontraknya harus jelas, gajinya harus jelas, harus ditandatangani kedua belah pihak. Terus bukti penggajiannya bukan ada, biasanya kalau pengrajin sebagai gaji kasih aja, nggak apa tanda terima.
ini harus ada. Jadi nggak bisa overtime pun harus dibenerin. Jadi kalau usaha core labor-nya ini juga sebuah tantangan sendiri untuk skala industri kecil ya, di industri rumah tangga ya. Jadi bukan berarti tidak bisa, nggak bisa, tapi tantangannya adalah di ownernya, bisa nggak berkomitmen untuk melakukan atau menjalankan sistem di FSC ini. Itu yang beberapa saya coba sharing tentang apakah skala industri kecil ini bisa mendapat sertifikat FSC. Maka jawabannya adalah bisa, selama catatan tadi Bapak Ibu kerjakan, dan tantangannya juga Bapak Ibu selesaikan. Jadi kalau yang berminat untuk maju sendiri silakan, bisa Bapak Ibu pelajarin sampai mendapat sertifikat FSC agar bisa mendapatkan buyer-buyer besar, buyer-buyer ekspor dan sebagainya. Artinya peluang untuk mendapatkan buyer itu biasanya akan lebih besar ya. Jadi saya sih sebagai orang Indonesia cukup senang kalau misalnya pengrajin, terus mungkin industri ataupun apa ya, yang kecil-kecil ini maju sertifikasi, karena sebagai bangsa Indonesia sertifikasi ini kan sertifikasi asing yang sudah dikenal di luar negeri, kemudian para pengrajin atau industri ini mendapat sertifikat. Sebagai bangsa Indonesia itu sangat bangga, dan saya keliling ini gak banyak yang modal sertifikat, dan gak banyak juga bisa mengakses buyer-buyer besar yang mau order ataupun mendevelop FSC ataupun PSC di tingkat yang lebih bawah ya. Itu cukup menarik ya, karena faktor biaya menjadi sebuah tantangan juga, ataupun faktor SDM juga menjadi tantangan juga, serta faktor lokasi, tenaga kerja itu juga menjadi sebuah tantangan juga, karena itu adalah requirement daripada standar FSC COC ya. Ya, ini video yang cukup panjang, kenapa? Karena agak beda ya. Jadi skala-skala kecil ini kalau bisa mengakses pasar lebih luas di beberapa negara akan bagus. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah bersertifikat FSC, maka akan muncul di website FSC. Di websitenya itu akan muncul nama UD, misalnya UD siapa atau CV siapa, itu akan muncul di website FSC pasti. Atau juga namanya di portal FSC itu B2B-nya. Jadi kalau ada buyer, ada seller. Jadi kayak macam Tokopedia atau Shopee-nya gitulah. Jadi antara buyer sama seller itu ada websitenya. Jadi bisa saling mencari, buyer mencari pemasok ya, dari situ buyer mencari pemasok. Jadi saling koneksi, jadi antara buyer sama seller. Ya itu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi perkembangan industri atau home industry ataupun para pengrajin dan sebagainya untuk maju sertifikasi FSC, kalau bisa ya PFC. Kan itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Salam lestari.